Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Hajar Dewantara, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dengan saya, Irmawati ST, asal sekolah SMA Negeri 2 Toli, calon guru penggerak angkatan 7. Dengan fasilitator Ibu Reti Abdullah dan pengajar praktek Pak Rais Inaku. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan untuk membentuk peradaban. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah menjawab tuntutan zaman. Sama seperti pada sistem tata surya, jika planet-planet berhenti bergerak, maka akan terjadi sebuah kekacauan. 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. 1. Kodrat keadaan. Seorang pendidik harus melihat kodrat keadaan yang terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Prinsip perubahan harus sesuai dengan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. 3. Apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Budi menurut Ki Hajar Dewantara adalah cipta, rasa, dan karsa. Nah, sekarang kita lanjut pada kodrat keadaan. Jadi, kodrat keadaan ada 2, yaitu kodrat alam, terkait dengan alam dan lingkungan sosial budaya di mana peserta didik itu berada. Yang kedua, kodrat zaman, berkaitan dengan zaman di mana anak itu berada. Masing-masing zaman memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Tantangan seorang pendidik adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0. Asas trikon ada 3. Yang pertama, kontinuitas. Dalam melakukan perubahan, seorang pendidik harus bergerak maju ke depan. Tidak boleh lupa akar-akar nilai budaya dari masyarakat Indonesia. Yang kedua, konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan menuju ke satu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan peserta didik. Nah, apa yang berubah? Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan ini harus seimbang terjadi. Ada olah cipta, yaitu menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Jadi di sini sudah ada gambar yang mewakili masing-masing olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan ada 2. Pertama, pendidikan itu harus holistik dan seimbang sehingga akan menghasilkan kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan. Yang kedua, pendidikan dan pendidik harus memandang anak dengan rasa hormat. Pendidikan harus berorientasi terhadap anak. Pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan refleksi kesimpulan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, proses pembelajaran dikatakan berhasil jika guru mampu menghabiskan materi sesuai tuntutan kurikulum. Yang kedua, proses pembelajaran di kelas dikatakan berhasil jika umumnya peserta didik mencapai nilai KKM khususnya pada aspek kognitif. Yang ketiga, peserta didik di dalam kelas harus duduk tenang, patuh, dan rapi serta hanya berfokus pada guru. Yang keempat,
Teacher Center Learning, yaitu proses pembelajaran berpusat pada guru. Yang kelima, peserta didik dikatakan pintar jika memiliki nilai kognitif yang paling tinggi. Yang keenam, proses pembelajaran di dalam kelas sepenuhnya dikuasai oleh guru. Dan yang ketujuh, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang sama dalam hal penguasaan materi. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, student center learning. Yang kedua, peserta didik memiliki kemerdekaan untuk menggali potensi-potensi belajarnya. Yang ketiga, setiap peserta didik memiliki keunikannya masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya. Yang keempat, menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, di mana guru hanya sebagai motivator dan fasilitator. Yang kelima, melakukan komunikasi intensif dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran ajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melihat karakteristik peserta didik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman yang berbasis kearifan lokal. Yang kedua, menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan kesepakatan serta menuntun peserta didik untuk meningkatkan nilai kemanusiaan, baik secara pribadi maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Masih panjang garis hati yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib mengadu. Ubah situasi hidup bagi dimutasi, langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah bermandi tangis, yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah, tidak mudah berat terseok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi, gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. If it's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan gila. Kesimpulan yang dapat diperoleh, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya berdasarkan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan tidak boleh statis. Pendidikan berprinsip pada asas perubahan. Perubahan ini menghasilkan kesempurnaan budi pekerti. Yang ketiga, pendidikan berorientasi pada anak atau student-centered learning. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Terima kasih.